Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di akhir pekan ini di hari Ahad dan ini tanggalnya tanggal 30 Agustus. Jadi menjelang mohon maaf, bukan tanggal 30 Agustus, tanggal 30 Juli maksud saya menjelang pergantian bulan Agustus dan saya mengamati perbincangan di media sosial maupun di media-media massa nasional itu soal penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka dan kemudian diikuti permintaan maaf oleh pimpinan KPK dan lebih mengejutkan lagi kemudian ada keputusan dari Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu itu mengundurkan diri. Itu jadi perbincangan sangat menarik sekali. Yang disoroti apakah ini bukan berarti TNI ini arogan kan dan menyalahi aturan karena menyatakan keberatan itu, dan juga yang dipersoalkan kenapa kemudian KPK harus menyampaikan permintaan maaf gitu ya. Nah, saya membaca Bung Ginting ini narasumber tetap kita di Forum News Network ini menyatakan bahwa harusnya itu ya berlaku hukum khusus ini ya dalam hal ini soal korupsi, bukan hukum umum yang pidana militer. Nah, bagaimana sih sesungguhnya bagaimana kedudukan ini, bagaimana kita memahami lex spesialis dan lex generalis ini? Saya akan mengajak Anda berbincang kembali dengan Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes. Bung Hersu, saya melihat dalam kasus Marskal Madya Henry Alfiandi ini, Ya. itu terkesan Mabes TNI itu bersikap arogan. Hmm. Kenapa? Kemudian eh, itu yang pertama. Yang kedua juga sangat disayangkan pimpinan KPK pecah dalam hal ini ketika Alex Marwata berani menyatakan Hmm. Henry Alfiandi itu sebagai tersangka, Hmm. kemudian Johannes Tanak justru membuat pernyataan yang berlawanan. KPK meminta maaf kepada Mabes TNI dalam kasus operasi tangkap tangan terkait prajurit aktif TNI ini. Ini dua hal yang menurut saya itu harus menjadi perhatian betul. Ini harusnya KPK mengabaikan permintaan Mabes TNI soal peradilan militer, Bu Hersu. Kenapa? Apa alasannya? Karena ya KPK itu kan punya kewenangan lex spesialis dalam pemberantasan korupsi. Hmm. Kalau bicara pemberantasan korupsi, maka payungnya ada atau komandannya adalah KPK, bukan yang lain. Bukan kepolisian, bukan kejaksaan, apalagi TNI. Hmm. Jadi lex spesialis ini dalam pemberantasan korupsi itu tanpa terkecuali. Jadi lex spesialis undang-undang khusus ini bisa sebenarnya mengabaikan undang-undang umum dalam hal ini lex generalis. Nah, yang aneh juga kan ada keberatan dari Marskal Madya Henry Alfiandi ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia bilang seharusnya eh, KPK tidak bisa menyatakan saya sebagai tersangka karena saya masih militer aktif. Nah, padahal kalau kita cermati, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Karena itu TNI tidak boleh diistimewakan, Bu. Gak peduli dia jenderal bintang 3 Angkatan Udara. Nah, publik ini sebenarnya justru lebih keberatan dengan pernyataan Henry Alfiandi ini. Kenapa kemudian dia melakukan perilaku koruptif yang eh, meminta biaya atau fee 10% dari proyek? Itu kan memalukan sebenarnya. Jadi jangan kemudian dia meminta haknya padahal dia mencuri, diduga mencuri atau menerima suap sebesar 88,3 miliar seperti diumumkan KPK. Jadi buat apa sebenarnya dalam kasus ini Kapuspen TNI, Kababinkum TNI, serta Danpuspom TNI terkesan nih Bung, ini terkesan membela perilaku koruptif perwira tinggi militer. Nah, ini kan korupsi kejahatan luar biasa, extraordinary, karena itu harus ada kebijakan luar biasa juga dari pimpinan TNI, bukan malah terkesan
membela perwira tingginya. Ini juga harus dicermati, Bung Hersu, karena eh, posisi Henry itu apa betul militer aktif. Jangan lupa, Bung Hersu, bahwa dia telah berusia 58 tahun pada tanggal 24 Juli lalu. Kemudian dia dinyatakan sebagai tersangka pada tanggal 26 Juli, artinya dia sudah berumur 58 tahun lewat 2 hari. Nah, memang betul dalam administrasi baik TNI, Polri maupun PNS itu hanya administrasinya ya, surat administrasi pensiunnya pada bulan berikutnya. Itu hanya administrasi, tapi Digenapkan tahun pada bulan saat berikutnya gitu ya. iya, pada saat usia 58 tahun sesungguhnya dia sudah pensiun. Oh. Jangan lupa juga pada surat keputusan Panglima TNI tanggal 17 Juli lalu, Hmm. si Henry Alfiandi ini juga sudah bukan kepala Basarnas. Dia bukan kepala Basarnas lagi. Hmm. Sudah digantikan oleh Marskal Madya Kusworo. Hmm. Tapi serah terima jabatannya masih menunggu surat keputusan presiden karena Basarnas ini adalah lembaga di bawah presiden. Kepala Basarnas bertanggung jawab kepada presiden. Ini sesungguhnya lembaga sipil, Bung Hesu, bukan lembaga militer. Hmm. Kepala Basarnas boleh diduduki oleh militer aktif, militer purnawirawan, Polri juga boleh sipil. Nah, jadi ini harus dibuka kepada publik. Sesungguhnya tidak perlu menggunakan peradilan militer untuk kasus Henry Alfiandi ini. Mabes TNI nggak perlu harus membela habis-habisan uh, orang yang justru mempermalukan institusi TNI. Jangan lupa, institusi TNI adalah institusi yang paling dipercaya masyarakat sejak 2002, 2022, 2021, 2020 dan terusnya. Susah untuk mempertahankan ini. Kita ingat, Bung Hersu, bagaimana Kapolri Listio Sigit Prabowo itu harus dengan kekuatan yang besar untuk bisa mengangkat profil institusinya setelah dua perwira tingginya, Irjen Verdi Sambo dan Irjen Teddy Minahasa, itu membuat Polri terpuruk. Nah, kasus ini juga membuat TNI akan terpuruk, Bung. Jadi buat apa Mabes TNI membela yang bersangkutan? Nah, dengan lex spesialis serta posisi Henry yang sudah pensiun pada tanggal 24 Juli, KPK sesungguhnya tidak perlu tunduk pada Mabes TNI, cukup melaporkannya saja gitu. Kalau kemudian aneh permintaan para petinggi TNI seperti Kababinkum, kemudian Kapuspen, lalu Puspom. Komandan Puspom TNI meminta bahwa ini diserahkan dalam peradilan militer, menurut saya aneh gitu. Bukankah ada pernyataan dari Presiden Jokowi supaya Kepala Basarnas dalam hal ini Henry maksudnya menghormati proses hukum. Masa itu sih tidak bisa dibaca oleh pimpinan TNI bahwa TNI harusnya tunduk dengan sinyal yang dikemukakan oleh Presiden. Jangan ngotot gitu. Kalau kemudian harus melaporkan terlebih dahulu kepada institusinya, Bung Hersu, Komandan Puspom TNI itu teman satu lifting dengan Henry Alfiandi ini, Hmm. lulusan Akademi Angkatan Udara 1988B. Ini yang pola pendidikan 3 tahun ya, dari 85 sampai 88. Bagaimana kalau melaporkan kepada Dan Puspom, padahal dia teman sekelas? Berpotensi, Bung, operasi rahasia ini bisa bocor. Hmm. Apakah juga akan melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal Fajar Prasetyo? Sama, Bung. Itu teman seangkatan Hmm. Henry Alfiandi ini, lulusan 1988B. Hmm. Jadi nggak masuk akal kalau harus melaporkan. Belum lagi kita tahu Kepala Pengadilan Militer Utama TNI saat ini juga dari Angkatan Udara, Bung Hersu. Hmm. Itu adik kelas dari Henry Alfiandi ini.
Jadi potensi bahwa kasus ini bisa dipermainkan dalam tanda petik dan publik harus betul-betul menyoroti kasus ini karena jangan lupa pula kita kecewa ketika kasus helikopter AW101 yang diduga melibatkan nama mantan Kasau Marskal Purnawirawan Agus Supriyatna, kasus yang di KPK kemudian ditarik ke Mabes TNI, ditangani Puspom TNI, mana hasilnya sekarang? Mangkrak, Bung Hersu. Jadi berpotensi kasus Alfiandi ini, Henry Alfiandi ini, kalau dibawa ke TNI, bisa juga kasusnya jadi mangkrak seperti ini. Ini ujian sebenarnya bagi TNI untuk kemudian membuktikan lembaganya adalah lembaga yang bersih. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Tetapi kalau kita simak kemarin ya dan penjelasan dan Puspom ya, Bung Ginting kan dia Ya, menyatakan dia berjanji bahwa akan ini dijamin transparan prosesnya ya, dan ini ya, akan tetap ya, diproses dan minta media juga untuk mengawasi. Yang dia persoalkan adalah katanya sebenarnya lebih pada soal ketentuan saja kan gitu. Jadi saya menyimpulkan sebagai prosedur karena apalagi sebelumnya kan kata dia harusnya itu seperti yang anda pun juga sudah nyatakan tadi keberatan kalau dilaporkan sebelum harus, dan mereka kan sudah koordinasi sebenarnya katanya dengan ya, KPK betul. sebelum akhirnya Alexander Marwata mengumumkan menjadi tersangka begitu ya. Pada waktu itu diminta Ya, ya. agar itu ditunda dulu dan itu diserahkan kepada TNI. Gimana menghadapi hal semacam itu? Jadi ini operasi tangkap tangan OTT. Oke. Ini sebenarnya serupa dengan operasi intelijen di TNI misalnya. Ya. Nah, operasi OTT atau operasi intelijen itu jangankan teman satu regu, Hmm. teman satu peleton, teman satu kompi, teman satu batalion, itu nggak bisa diberitahu. Hmm. Apalagi ini institusi yang berbeda gitu. Hmm. Bisa bocor, Bung Ersu. Ya target itu biasanya pokoknya berangkat aja dan tidak tahu tujuannya kemana gitu dan nanti baru pada saat operasi diberitahu. Biasanya begitu ya. Iya betul. Jadi jangan-jangan pimpinan KPK hanya beberapa gelintir aja yang diberitahu, Hmm. tidak semuanya. Operasi ini kan bisa bocor. Masa sih kemudian pimpinan TNI memaksa harus melaporkan, harus dia mendapatkan informasi seperti itu. Apalagi kemudian ini ini kasus pengadaan barang sejak 2021 hingga sekarang. Jadi sudah lama, menurut saya sudah lama diintai gitu. Nggak perlu Hmm. lagi kemudian harus dilaporkan. Mestinya TNI sudah uh, uh, cukup mendapatkan laporan dari KPK, tinggal menindaklanjuti. Lalu ini sambil menunggu proses, serahkan aja uh, Henry itu ke pengadilan umum, nggak perlu juga ke pengadilan militer. Ini OTT gitu loh. Hmm. Jadi ini operasi OTT dan dia sudah rahasia pensiun gitu ya. sudah pensiun, jadi nggak perlu lagi kebocoran rahasia ini. Justru kalau kemudian melaporkannya kepada institusi lain, ini berpotensi membocorkan rahasia negara gitu. Buat apa dilakukan kemudian pelaporan-pelaporan seperti itu gitu? Ya. Oke. Itu dari sisi TNI ya, Bung Ya, Slamet Ginting. Nah, ya, sekarang bagaimana dengan dari sisi KPK-nya sendiri? Karena ini menimbulkan, saya kira ini apa yang dilakukan oleh Brigjen Asep Guntur Rahayu, Deputi PLT, Deputi Penindakan, dan juga sekaligus juga dia adalah Direktur Penyidikan. Ini kan dia mengambil alih tanggung jawab dari para anak buahnya yang disalahkan oleh pimpinan KPK begitu ya. Dan saya kira ya, ini ya. pasti dia mewakili satu gerbong dari para penyidik dan penyelidik yang juga tidak puas, dan ini saya kira akan menimbulkan soal serius di KPK. Persis, Bung Hersu, pada sekitar November atau Desember tahun 2022 lalu, itu kan hari bakti ke-20 KPK. Mhm. Firly, Ketua KPK, Komjen Polisi Purnawirawan Firly Bahuri, sudah menyatakan, jangan takut untuk melakukan OTT. Lawan pihak-pihak yang akan membendung, yang akan memperlambat, yang akan menghambat itu. Ini harus dibuktikan gitu. Pernyataan Firly pada hari bakti ke-20 KPK itu jangan kemudian cuma omongan saja tapi tanpa aplikasi.
tidak mungkin kemudian dalam menetapkan tersangka ini tidak melalui keputusan kolektif. Pimpinan KPK ini sebenarnya sudah tahu bahwa Jenderal Angkatan Udara Bintang 3 ini sebagai tersangka gitu. Jangan kemudian buang badan. Apa yang dilakukan Firly melakukan uh, lawatan ke Sulawesi dan hanya urusan bermain bulu tangkis, menurut saya seperti buang badan, Bung Hersu. Gak bisa kemudian menyalahkan anak buahnya. Dan ini sebenarnya bagi saya, sorry, meminjam istilahnya Bung Rocky Gerung, ini tindakan dungu, tindakan memalukan, meminta maaf kepada Mabes TNI. Apa yang harus dimaafkan gitu loh. Justru harusnya Mabes TNI yang meminta maaf kepada masyarakat, kepada KPK bahwa ada Jenderal Bintang 3 Angkatan Udara melakukan tindakan tidak terpuji. Dan ini jelas menyalahi 8 wajib TNI, Bung. Poin keempat, 5, 6, 7, 8. Bayangkan, 4, 5, 6, 7, 8. 5 poin, 8 wajib TNI itu dilanggar. Apa saja Harusnya itu? Ya, Apa saja itu yang dilanggar? ya, 8 wajib TNI itu yang keempat itu menjaga kehormatan diri di muka umum. Oke. Dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya di muka umum. Kemudian yang kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan. Kesederhanaan apa? Ketika minta jatah 10% dari proyek, Bung Hersu. Kemudian yang keenam, tidak sekali-sekali merugikan rakyat. Jelas itu merugikan rakyat. Suap atau korupsi itu merugikan rakyat. Kemudian tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Korupsi itu menyakiti hati rakyat. Kemudian yang kedelapan, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Apa yang dilakukan dia mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya? Bung Hersu, saya dapat kiriman dari prajurit-prajurit atau personil Basarnas di daerah-daerah yang sulit mereka harus siapkan. Kata-katanya begini, para perwira tinggi Basarnas enak-enak saja gonta-ganti kendaraan mewah, sementara kami hanya bisa ganti kulit karena kepanasan, kami di laut menolong orang dan segala macam, di lokasi-lokasi menolong orang korban bencana. Itu kan sebenarnya protes dari personil bawah Basarnas. Ini yang harus kemudian dipahami. KPK harusnya tahu, tidak perlu minta maaf. Saya kira yang minta maaf itu justru harusnya mundur, Bung Hersu. Bukan Brigjen Asep yang harus mundur gitu. Saya sepakat dengan Alex Marwata bahwa Jenderal Angkatan Udara ini wajib dijadikan tersangka, Bung Hersu. Begitu. Nah, ini implikasinya satu sangat serius Ya. juga terhadap TNI seperti ada sebutkan tadi. Yang kedua juga kepada KPK ya, karena Iya, betul. Saya kira ini mungkin saja bisa terjadi gelombang pengunduran diri atau setidaknya mungkin Asep menenangkan para anak buahnya sudah tanggung jawab saya yang ambil alih gitu. Tapi saya kira ini juga menimbulkan demoralisasi kan di kalangan para penyidik dan penyidik KPK dengan sikap dari pimpinan KPK itu. Persis, Bung. Ini kan lagi-lagi ya, kita ingat dulu dalam kasus cicak buaya ya. Kemudian KPK, personil KPK minta bantuan kepada TNI dan itu membuat gerah gitu bahwa kemudian ada jangan sampai kemudian menimbulkan konflik TNI dan Polri. Nah, ini dalam kasus-kasus tertentu KPK adalah lembaga extraordinary muncul karena lemahnya Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Kita harus mendukung ini semua. Kemudian kalau beberapa penyidik, direktur-direktur apa eselon 2 dan eselon 1-nya mengundurkan diri karena keputusan kontroversi meminta maaf pada Mabes TNI, menurut saya ini kemunduran KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri. Ini harus kemudian dievaluasi lagi sama dengan dewasnya Bung Hersu.
Kita belum mendengarkan pernyataan dari Dewas KPK soal keputusan kontroversi mencabut pernyataan Alex Marwata, kemudian Johannes Tanak menyatakan permintaan maaf. Saya kira harus dibuka bagaimana sesungguhnya konflik yang terjadi di KPK. KPK ini nggak kompak, ada faksi-faksi yang harus dibuka, Bung Hersu. Dan ini dengan pengunduran diri Pak Asep ini saya kira bakal banyak terjadi kekosongan ini, Bung Ginting. Kan beliau persis. Ya, sekarang ini juga merangkap sebagai PLT Deputi Penindakan juga kan gitu. Sementara kemudian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro terkesan bahwa dia disingkirkan dengan mengikuti Lemhanas gitu. Iya, ini kan yang ikut Lemhanas ada 5 orang, Bung Hersu, dari Lemhanas, 4 dari kepolisian, 1 dari sipil. Itu sudah lumpuh karena Lemhanas pendidikannya dari pagi sampai petang, sampai sore. Kalaupun dia mau kerja kembali ke KPK, KPK udah tutup dalam pengertian tinggal sisa-sisa tenaga aja. Tidak mungkin kemudian ini bisa melakukan kerja dengan optimal. Jadi sama, upaya melemhanaskan 4 penyidik KPK dari kepolisian ini, itu kan harus dibuka bahwa mereka dianggap menghambat kemudian disekolahkan. Jadi alasan menyekolahkan mereka kan juga menjadi tanda tanya. Ada yang ditutupi oleh pimpinan KPK dengan menyekolahkan mereka ke Lemhanas. Ini yang harus dibuka juga kepada publik, Bung Hersu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ini implikasinya jadi bukan sekedar soal arogansi, bukan hanya sekedar soal khilaf dan minta maaf, tapi ada jauh yang lebih serius itu ya, berkaitan satu yang Anda sebut itu marwah dari TNI yang dipertaruhkan, yang kedua juga masa depan penyelidikan korupsi, pemberantasan korupsi di negara kita ini ya, Bung Ginting. Iya, satu lagi, Bung. Jadi yang bisa menangani perkara seperti Henry Alfiandi ini, kan pertama Ankum, atasan yang berhak menghukum, Yes. kedua polisi militer, ketiga adalah Auditor Jenderal TNI. Nah, kalau Auditor Jenderal TNI dengan Komandan Puspom TNI, barangkali ada psikologis karena yang dihadapi adalah orang dengan pangkat lebih tinggi, bintangnya 3. Maka kemudian menurut saya, ini kesempatan bagi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bisa mengambil alih kasus itu sebagai ankumnya, atasan yang berhak menghukum, dan bukan Kasau, karena Kasau kebetulan juga teman satu kelas dengan Henry Alfiandi. Ini kesempatan bagi Laksamana Yudo di akhir masa kepemimpinannya. Ini kan tinggal 3-4 bulan, seharusnya membuat legasi yang bagus untuk mengambil alih kasus ini, menunjukkan diri bahwa TNI akan tegas dan kemudian akan tetap mendukung KPK dalam menyatakan Henry Alfiandi ini sebagai tersangka. Ini kesempatan bagi Laksamana Yudo untuk menunjukkan upaya terakhirnya sebagai pimpinan TNI. Saya kira gitu, Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qui me croit ou qui me prie, je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang.